apa? Ditariklah dana ke sana kemari, menggalang dana untuk Palestina. Dan yang paling membuat saya ragu-ragu, ini nyampe atau tidak? Siapa yang mengaudit? Jangan-jangan ini hanya memanfaatkan isu saja. Nah, supaya tidak ada fitnah di antara kita ya Somat, laporkan dulu penggunaan atau pengumpulan dana dari Nanggala 402, berapa jumlahnya dan sekarang posisinya di mana dan untuk apa. Nah, setelah itu baru menggalang yang lain. Sahabat Indonesia, ada pernyataan menarik dari Duta Besar Palestina di Indonesia, Juhair Al-Sun. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah sepeser pun Palestina atau negeri Palestina menerima donasi dari para pendemo Palestina di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, uang-uang itu mengalir kemana? Ini yang pertanyaan mendasar yang harus dijawab, termasuk oleh Abdul Somad. Nah, saya khawatir kita salah sasaran. Katakanlah kita tidak boleh bersuuzon. Oke, katakanlah itu diserahkan kepada Hamas. Kita tahu bukan, Hamas itu hanya salah satu faksi di negara Palestina. Faksi yang paling brutal, faksi yang paling radikal. Nah, akhirnya kita tahu bahwa selama ini sumbangan-sumbangan kita, termasuk saya, termasuk Anda, tidak pernah sampai ke saudara kita di Palestina. Nah, apakah sampai tapi salah sasaran, atau memang sampai tapi salah sasaran, atau memang tidak pernah dikirimkan? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh Abdul Somad dan kawan-kawan dan para kelompok-kelompok tertentu yang di setiap jalan memasang atau membuat donasi untuk Palestina. Jangan pernah memanfaatkan isu Palestina untuk memperkaya diri sendiri atau mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat Palestina. Itu saya marah besar. Bahwa dengan kondisi yang telah kita dapati, maka kita tutup, sekali lagi kita tutup untuk donasi dimaksudkan, dan kami akan menyusun skema untuk penyaluran donasi sehingga sampai kepada objek yang tepat, sesuai, dan tentunya memenuhi harapan kita semua. Untuk itu, insya Allah setelah kami tutup per hari ini, teman-teman sekalian, kita akan berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait dan akan dimulai secara internal dari Indonesia, karena saya tidak ingin terkesankan bahwa donasi ini loh Adi Hidayat ini Adi Hidayat, tidak, bukan itu yang kita inginkan. Kita menginginkan bahwa bangsa Palestina mengerti ini dari masyarakat Indonesia ya, ini dari bangsa Indonesia. Karena itu izinkan kami nanti akan berkoordinasi pertama tentunya dengan pihak Kementerian Luar Negeri ya, supaya kesan kebangsaan, kesan dari masyarakat juga kemudian dapat terasakan. Kemudian nanti insya Allah dengan MUI, ya, ayahanda kita di Majelis Ulama Indonesia, kita akan koordinasi ya juga dengan mungkin beberapa ormas Islam yang terkait dengan program dimaksud, sehingga bisa tersalurkan dengan efektif, ya, tepat guna, dan menjaga kepercayaan publik. Ya, kami juga sampaikan dan sering saya katakan bahwa insya Allah kita yayasan bukan sembarangan, kita diaudit dari sejak lama ya. Kita bekerja sama dengan kantor audit independen ya, KAP ya, KAP, kantor akuntan publik ya, secara independen. Ini ada Muhammad Yuditama Al-Kautsar. Jadi kita bekerja sama ini sudah lama. Jadi semua pergerakan keuangan kita itu diaudit, kemudian kita laporkan sehingga kita menjaga tertib administrasi. Ya, jadi dari segi pemerintahan juga kita mengikuti tertib administrasinya. Kemudian kita harus laporkan kepada teman-teman juga, ke publik ya, nanti berapa yang kita dapatkan, kemudian berapa yang kita akan salurkan kemana saja dan turunan-turunannya, supaya terjaga amanah ini dengan baik, tepat guna, dan bermanfaat seperti yang kita harapkan keseluruhannya. Jadi insya Allah secara legal kami juga akan pastikan semua terjalankan dengan baik, audit berlangsung dengan benar. Kemudian yang kedua, kita sampaikan kepada publik, dan dalam penyampaian ini yang paling penting, saya tidak ingin mengesankan ini Adi Hidayat, bukan. Ya, saya hanya menyampaikan satu amanah, penyambung lidah rakyat, untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Palestina, bahwa ini loh, kita bangsa Indonesia, kita masyarakat Indonesia, bersama Anda,
menjaga amanat konstitusi kami untuk melahirkan satu kemerdekaan, kenyamanan, kebebasan, dan ketentraman dalam kehidupan. Untuk itu sekali lagi mohon izin nanti hari Senin kita update karena kita akan rupiah. Sekali lagi, terkumpul selama 6 hari. Terkumpul selama 6 hari. 30 miliar 880 juta 110.889,54 rupiah. Ini donasi yang dapat dikumpulkan selama 6 hari dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'amillah, dan semoga ini menjadi awal langkah keberkahan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang bisa kita jawab saat dihisab setidaknya berkontribusi pada nilai-nilai kebaikan yang menjadi ibadah. Baik, dari nilai ini kemana kemudian akan kita salurkan? Seperti apa teknisnya? Sebagaimana kami telah sampaikan, bahwa sepenuhnya dana ini akan kita salurkan untuk kepentingan rakyat Palestina, masyarakat Palestina, bangsa Palestina, lebih spesifik kemerdekaan Palestina. Karena itu, izin teman-teman sekalian, kami akan membagi 3 penyaluran donasi yang dimaksudkan dari dana yang telah terkumpul sebagai berikut. Yang pertama, kami akan salurkan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung dari agresi yang telah terjadi belasan hari ke belakang, kurang lebih 11 hari, sampai dengan tercapai gencatan senjata, khususnya menimpa masyarakat di wilayah Gaza. Karena itu, alhamdulillah, kemarin kami telah menerima pengajuan resmi dari relawan kita di Gaza terkait kebutuhan mendesak yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Gaza untuk bisa kita bantu bersama mengatasi persoalan-persoalan dimaksud. Izin kami tampilkan, melalui surat ini disampaikan kepada kami lewat perwakilan relawan yang ada di sana, melalui Lembaga Kemanusiaan International Networking for Humanitarian, INH. Ini surat yang sampai kepada kami. Ya, mereka juga punya pusat kegiatan di Indonesia di Bogor. Ini berdasarkan suratnya, tapi ini langsung dikirim dari Gaza. Ya. Ini diminta untuk berbahasa Indonesia supaya nanti kalau teman-teman ingin lihat, kita bisa publikasikan untuk keterbukaan publik. Kemudian ini rincian yang disampaikan dari Gaza langsung, kebutuhan yang mendesak untuk kita bisa penuhi. Mohon izin, ya saya tampakkan terlebih dahulu seperti ini. Ya, baik, saya bacakan. Rancangan Anggaran Biaya RAB Program Bantuan Darurat Gaza dalam bentuk US dollar. Ya, karena di sana rupiah tidak bisa digunakan, maka dimintakan kemudian kepada kami dalam bentuk US dollar. Nama kegiatan bantuan darurat dan mendesak untuk korban agresi militer di Gaza. Ya, pelaksana kegiatan relawan INH cabang Gaza, lokasi jalur Gaza Palestina. Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Mei saat ini sampai dengan Juli 2021. Kemudian ini uraiannya teman-teman sekalian yang dibutuhkan. 1, untuk keperluan logistik berupa box sembako yang mampu bertahan selama 40 hari untuk satu keluarga beranggota 5 sampai dengan 7 jiwa. Detail terlampir. Kita bacakan lampirannya. Volume. Ya, 1000 keluarga. Satuan dos, harga per dosnya $50. Totalnya $50.000. 2, bantuan tunai keluarga syuhada yang menjadi korban ya dari agresi ini. Volume 500 keluarga, satuan dalam bentuk amplop, setiap amplop $500, jumlah $250.000. Kemudian yang ketiga, bantuan tunai keluarga korban luka, jumlah 500 keluarga, kemudian satuan amplop, setiap keluarga mendapatkan setiap amplop $200, jumlah total $100.000. Kemudian keempat, voucher belanja, ada 1000 keluarga, satuannya bentuknya kupon, ya setiap kupon berjumlah $50, kemudian totalnya $50.000. 5. Pengadaan tempat tinggal bagi pengungsi, yaitu biaya kontrakan selama 3 bulan. $200 per bulan plus perabotan, ya sejumlah $400. Kemudian ada 100 keluarga di sini, satuannya keluarga, harganya ada 1000 di sini, kemudian jumlah total 100.000. Jadi dikalikan ya teman-teman sekalian, jadi $100.000. 6. Obat-obatan. Ya, ini berjumlah $50.000, ya $50.000 totalnya.
Lalu ada ambulan 3 unit, ya, berjumlah total 1 unitnya $55.000, total $165.000. Keseluruhan permintaan yang disampaikan kepada kami untuk kebutuhan mendesak sejumlah $715.000. Sekali lagi, $715.000 atau di kisaran 10,2 miliar rupiah. Kami kemudian respon, karena ini amanah dari teman-teman seluruhnya, ya, untuk disampaikan, maka kami kirimkan surat jawaban, ya, dari Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar, yang intinya menyampaikan kepada relawan di sana untuk memenuhi kebutuhan di Gaza sepenuhnya, tanpa kurang sedikit pun. Saya ulangi, sepenuhnya tanpa kurang sedikit pun. Ya, dan dana ini insya Allah pada hari ini, jadi saat rekaman ini diambil untuk disampaikan pada teman-teman, saya sudah konfirmasi bahwa staf finance kami, ya, di Yayasan Mira ini sedang berada di bank, dan walaupun kurs dolarnya dari yang diajukan dan hari ini adalah turun, tapi tetap kami berikan seperti yang dimintakan di awal sebagai komitmen, tidak dikurangi sedikit pun. Akan dikirimkan ke nomor rekening BSM atas nama International Networking for Humanitarian. Ya, ini bukan donasi lagi kepada teman-teman, tapi ini adalah apa yang akan kami kirimkan sebagai keterbukaan. Ya, jadi nanti silahkan dicek teman-teman di INH, hari ini dikirimkan, ya, melalui rekening yang tadi telah kami sebutkan berdasar surat yang kami kirimkan. Ya. Dan insya Allah teman-teman sekalian, secara seremonial ini akan kami langsungkan pemberiannya, ya, mewakili masyarakat Indonesia seperti ini dari rakyat Indonesia untuk keluarga di Gaza. Sekitar 10,2 miliar rupiah. Ini akan kami berikan tepat siang ini setelah zuhur, pukul 12.30 di Majelis Ulama Indonesia. Akan dihadiri pula teman-teman sekalian oleh para pimpinan MUI, perwakilan dari Bank Syariah Indonesia, ya, Bapak Arif Rashid insya Allah akan bergabung bersama kita, komisaris independen di Bank Syariah Indonesia, pun juga akan dihadiri oleh teman-teman yang berkontribusi dalam pelaksanaan donasi dimaksud. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kan belum selesai ini, ya. Ini baru 10,2, kita dapat 30, lebihnya kemana? Ya, baik. Bagian kedua, kita akan serahkan teman-teman sekalian donasi yang teman-teman titipkan, khusus diberikan dalam bentuk donasi kemerdekaan, support kemerdekaan, yang kita harapkan dengan ini mempercepat proses dan mempermudah proses pelaksanaan tercapainya kemerdekaan untuk negara Palestina, bangsa Palestina. Karena sifatnya terkait dengan aspek-aspek kemerdekaan, maka kita ingin mengambil langkah yang lebih kuat, yang lebih tersinergi, maka kami akan serahkan bantuan atau donasi yang terkumpul dari teman-teman semuanya melalui Duta Besar Palestina di Indonesia. Dan kita akan serahkan senilai $1 juta. Ya, $1 juta dari rakyat. Teman-teman izin, ini bukan dari Adi Hidayat, sekali lagi, dari rakyat Indonesia. Sekali lagi, dari rakyat Indonesia untuk negara Palestina. Tolong dicatat baik-baik, untuk negara Palestina. Semoga berkah insya Allah. Mohon izin. Oke. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Baik. Izin disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Duta Besar Palestina. Barakallah. Selamat salim. Oke. Amin. Barakallah syukri wa taqdiri wa imtinani lakum jami'an. Kami tegaskan lagi ucapan terima kasih dari beliau dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Selanjutnya perkenankan saya memberikan penghargaan kepada jamaah Ustadz Ali Hidayat. Mudah-mudahan untuk tahap berikutnya bisa dikumpulkan dana yang besar lagi. Insyaallah. Amin. Barakallah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Andi. Ini apa? Iya. Baik. Oke, terima kasih. Baik. Kita minta Ustadz Izin untuk yang kedua, untuk yang dari INH yang ke Gaza. Silakan. Mas.
Silakan. Ini teman-teman, ini juga kami serahkan hari ini, dan ini telah ditransfer izin. Ini yang diberikan langsung untuk kebutuhan di Gaza, untuk mendesak, sejumlah 715.000 US dollar, dan telah ditransfer pagi ini ke INH. Ya. Jadi INH ini International Networking for Humanitarian, yang relawan kita Indonesia yang langsung ada di sana untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan mendesak di Gaza. Ya. الإخوة يشاركون في دعم الإخوة في غزة هناك ونحن أيضا حولنا المبلغ إليهم لكي يستطيعون أن يوصلوا هذا المبلغ إلى الإخوة في غزة أسرع ما يمكن إلى حسب الحاجات الضرورية. جزاكم الله خير. Kami serahkan secara langsung dari teman-teman INH. Ini, mohon izin. Oke. Baik. Ya, di Palestina langsung di lapangan. Baik, sekali lagi. Ini dari rakyat Indonesia, bukan Adi Hidayat ya. Dari rakyat Indonesia untuk keluarga di Gaza. Karena beliau tadi katakan, Indonesia adalah Palestina, Palestina adalah Indonesia. Maka kita jadikan keluarga melalui Majelis Ulama Indonesia tentunya. Baik. Jika teman-teman lihat, nah sekarang kita ada satu notis ya, yang konten ini mungkin tidak pantas ya untuk beberapa kalangan, juga boleh jadi dibatasi usia, ada keterlambatan, dan yang lebih dahsyat lagi, teman-teman sekalian, saya mendapatkan info bahwa per tadi malam ya ada aplikasi kita juga yang sudah bahkan di-remove oleh Google yang tidak ada kaitan sama sekali. Anda bisa bayangkan kita membuat aplikasi Al-Quran, At-Taisir digital, Taisir digital, tiba-tiba di-remove ya. Kemudian juga Wahab Corner ya tiba-tiba di-remove, yang tidak ada kaitan korelasi sama sekali. Bagaimana kemudian aplikasi Quran bisa dihilangkan? Ya, bagaimana kemudian aplikasi Wahab Corner yang berisi informasi ya tentang taklim, berisi informasi tentang referensi-referensi buku-buku ataupun hal-hal yang bisa kita gunakan dalam keseharian, tiba-tiba dihilangkan begitu saja tanpa adanya konfirmasi yang jelas. Bagi kami ini resiko dari sebuah perjuangan, tapi ingin kami katakan, walaupun matahari diletakkan di tangan kanan seorang Adi Hidayat, atau rembulan diletakkan kemudian di tangan kiri seorang Adi Hidayat, atau keduanya diletakkan, tidak akan pernah bisa menghentikan seorang Adi Hidayat untuk menyampaikan kebenaran dalam nilai-nilai kemuliaan yang bisa merajut keharmonisan dan sebagai bekal kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Karena itu, kami ingin menyampaikan pada teman-teman sekalian, kita berbahagia, tetap support dalam nilai-nilai kebenaran, dan jaga juga kondisi adab kita, dan sekali lagi, tetap kita support dan semangat untuk belajar. Ya, bagi kami, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, baik itu subscriber misalnya tidak ada, atau mungkin boleh jadi akun ini pun suatu saat mungkin ada yang mencoba untuk menghilangkannya, tidak ada persoalan. Kami berjuang lillah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan yang lain. Alhamdulillah kalau Anda mau bersedia bergabung untuk subscribe. Alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, kita bisa bikin akun yang lain, buat di tempat lain.